Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik, renungan harian buat kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke kampung halamannya di Nazaret. Sebagaimana kebiasaan orang Israel, di hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat untuk membaca kitab. Kepadanya diberikanlah gulungan kitab Yesaya. Yesus membuka dan membaca nas yang berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Bukan kebetulan apa yang Yesus baca di dalam kitab Yesaya itu adalah nubuatan tentang Mesias. Apa yang Yesus baca itu adalah tulisan Yesaya yang menunjuk kepada Yesus sendiri. Roh Kudus ada padaku. Ini terbukti ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang-orang tawanan, terutama orang-orang yang ditawan oleh kuasa dosa, iblis, dan kuasa kegelapan, mencelikkan mata orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itulah maka Yesus datang ke dunia dan tinggal di antara manusia. Di Perjanjian Lama, tahun rahmat Tuhan adalah tahun Yobel. Yobel artinya 50. Jadi tahun Yobel adalah tahun ke-50. Tahun Yobel adalah tahun rahmat Tuhan. Tetapi rahmat Tuhan yang membebaskan tawanan, mencelikkan orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin tidaklah harus menunggu 50 tahun. Sebab Yesus sudah datang. Yesus sendiri adalah rahmat Tuhan yang nyata. Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Yesus datang dengan kuasa Roh Kudus. Ia datang untuk mencelikkan mata orang-orang buta, terutama untuk membebaskan kita dari tawanan iblis, dari tawanan kuasa dosa dan maut. Patutlah kita bersyukur dan dengan sukacita menerima dan menyambut kedatangan Yesus di dalam hidup, terutama di dalam hati kita masing-masing. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah datang ke dunia ini di dalam wujud Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit kembali, kami dapat bebas dari dosa, kami diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, agar kami senantiasa menjadi pengikut Kristus yang lebih sungguh
dan lebih setia lagi mengikut Engkau. Sebab kasih Tuhan yang begitu besar nyata melalui Yesus Kristus. Dan kiranya kasih Kristus memotivasi kami pada pagi hari ini di dalam pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Sehingga kami dapat melaksanakan segala tugas-tugas kewajiban dan pekerjaan serta pelayanan kami dalam sukacita. Sebab kami percaya Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Berkati kami semuanya Tuhan, seluruh anggota jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, remaja, dewasa, sampai orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati anak-anak kami, beri hikmat dan akal budi, bagi anak-anak kami yang di bangku sekolah dan bangku kuliah. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap orang tua di dalam mengajar, mendidik, menuntun anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir memimpin kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.